dan mereka berada di tingkatan yang bawah, karena surga itu bertingkat-tingkat. Kemudian misalkan orang tua kita masuk di surga yang bawah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat surganya, akan ditinggikan derajat surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tua ini ketika dia diangkat derajatnya menjadi lebih tinggi, keheranan. Orang tua ini merasa tidak pantas berada di surga yang tinggi tersebut, sehingga dia bertanya, "Anna li hada?" Kenapa saya bisa mendapatkan surga yang tinggi seperti ini? Maka dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladikalat," itu karena permohonan ampunan anakmu untukmu. Maka hendaknya kita berusaha untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, supaya mereka tidak lupa untuk mendoakan orang tuanya dengan rahmat dan ampunan. Ada seorang yang datang kepada Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala bertanya, "Wahai Sufyan, berapakah seharusnya seorang anak itu mendoakan orang tuanya? Apakah sehari sekali, ataukah sepekan satu kali, ataukah sebulan sekali, atau setahun sekali?" Maka Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Aku berharap anak itu mendoakan orang tuanya setiap kali tasyahud akhir." Jadi ketika tasyahud akhir, setelah seorang membaca doa tasyahud, bersalawat kepada Nabi, maka disitulah tempat mustajabnya doa. Ketika sebelum apa? Sebelum salam, dan ketika dia masih pada kondisi salat. Maka disitulah waktu yang mustajab, ya, doa didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian, hendaknya seorang anak itu mendoakan orang tuanya dalam sehari itu sebanyak 5 kali minimalnya. Maka inilah manfaat daripada istighfar. Perbedaan antara istighfar dengan taubat, bahwasanya istighfar itu bisa diwakilkan, sedangkan taubat tidak bisa diwakilkan. Dan juga perbedaan yang kedua antara istighfar dengan taubat, bahwasanya istighfar itu tidak ada batas waktu, sedangkan taubat ada batas waktu. Batas waktu daripada taubat kapan? Yaitu ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Adapun istighfar nggak ada batas waktu, sehingga orang yang sudah meninggal sekalipun masih bisa kita mohonkan apa? Ampunan untuknya. Jadi istighfar itu tidak ada batas waktu. Meskipun orang sudah meninggal dunia dalam waktu yang lama, kita masih bisa mohonkan ampunan untuk mereka. Kemudian di antara perbedaan taubat dengan istighfar, taubat itu syaratnya dia harus berhenti. Jadi kalau taubat syaratnya dia harus berhenti. Sedangkan istighfar tidak disyaratkan untuk berhenti dari maksiatnya. Karena bisa jadi ada orang-orang yang dia masih dikuasai oleh hawa nafsunya, masih dikuasai oleh syaitan, sehingga dia belum bisa untuk meninggalkan maksiatnya. Maka orang-orang yang demikian hendaknya untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi kita sudah singgung bahwasanya di antara manfaat daripada istighfar adalah dapat melindunginya dari dampak-dampak maksiat yang dia kerjakan. Sambil dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dianugerahkan taubat. Rabbighfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku taubat. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, istighfar itu juga memiliki banyak manfaat. Ini kita singgung sedikit tentang istighfar karena sangat mudah untuk kita ucapkan. Sambil nyetir mobil kita bisa baca astagfirullah, astagfirullah. Ya, di antara manfaat daripada istighfar adalah aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab mereka selama engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara manfaat daripada istighfar adalah dia menjadi orang yang bahagia nanti pada hari kiamat. Menjadi orang yang bahagia nanti pada hari kiamat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya orang yang bahagia nanti pada hari kiamat adalah yang mendapati dalam catatan amalnya itu istighfar yang banyak. Orang yang bahagia pada hari kiamat
adalah orang yang mendapati dalam catatan amalnya itu ya istighfar yang banyak. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannah, dan surganya yang seluas langit dan bumi. Wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard, dan surganya yang seluas langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu sangat luas sekali. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan bahwasanya surga itu seluas atau selebar langit dan bumi. Allah tidak menyebutkan panjangnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apa? Panjang. Padahal kan biasanya sesuatu itu ya ada luas, ada apa? Ada panjang, ada lebar, ada panjangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan lebarnya saja. Tidak menyebutkan panjangnya. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Kemudian para ulama khilaf, apakah surga yang seluas langit dan bumi itu untuk satu orang ataukah untuk seluruh manusia? Kalaulah seandainya surga yang seluas langit dan bumi itu untuk seluruh manusia, maka itu sudah menunjukkan bahwasanya surga itu sangat luas sekali. Surga itu sangat luas sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Yang mana surga itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Surga itu disediakan, uiddat. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu sudah ada. Jadi keyakinan daripada ahli sunnah wal jamaah itu harus meyakini bahwasanya surga itu sudah ada. Jangan sampai kita meyakini surga itu belum ada. Nanti kalau sudah mau dimasuki baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan bahwasanya surga itu sudah ada. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya surga itu sudah ada adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Bila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu sudah ada. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Yang mana surga itu disiapkan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Rasul-Rasul-Nya. Rasul itu kan ada banyak. Rasul itu terhitung dari Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jumlahnya ada 313 rasul. Ini semua harus kita imani. Cara mengimaninya adalah dengan kita membenarkan mereka. Bahwasanya mereka telah menjalankan tugasnya. Telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Rasul yang harus kita ikuti hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil ini menunjukkan secara tegas bahwasanya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, ahlul kitab yang datang belakangan mereka tidak masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena surga itu disiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Sedangkan mereka ahlul kitab atau orang-orang Nasrani, mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mengingkari satu rasul saja seperti mengingkari seluruh rasul. Ini dalil tegas yang menunjukkan bahwasanya ahlul kitab tidak dimasukkan ke dalam surga karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surga itu disiapkan dalam surat Al-Imran, uiddat lil muttaqin. Sebagaimana firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang seluas langit dan bumi
yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka-mereka yang menginfakkan hartanya di kala susah maupun di kala lapang. Wal kadhiminal ghaidh, dan mereka-mereka yang mampu menahan amarah. Jadi kalau misalkan amarah kita sudah sampai di puncaknya, kemudian kita mampu menahannya, maka kita termasuk daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kepala sudah mendidih, tangan sudah mengepal, ya, kita sudah pengen mukul orang, kita sudah pengen mengeluarkan kata-kata yang kasar untuk orang, kemudian kita urungkan. Karena ya kita teringat mungkin dengan ayat ini sehingga kita tidak jadi marah, maka kita termasuk daripada orang-orang yang bertakwa yang disiapkan surga untuknya. Nah, supaya amarah kita itu tidak terlampiaskan, di sana ada cara-caranya. Supaya amarah itu tidak terlampiaskan, ya mungkin dengan kita mukul orang kah, nendang orang kah, atau dengan kata-kata yang kasar kah keluar dari lisan kita, maka di sana ada cara, di antaranya adalah dengan berta'awudz, dengan beristiazah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau masih marah juga, maka segera untuk ambil air wudhu. Kalau masih marah juga dalam kondisi berdiri, maka segera duduk. Dalam kondisi duduk masih marah juga, maka segera untuk apa? Untuk berbaring. Itu diantara cara supaya kita ya yang sedang emosi itu bisa hilang. Wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anin nas, diantara ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang mudah memaafkan manusia. Jadi kita berusaha di bulan Ramadan ini terutama menjadi orang yang memiliki hati yang bersih. Jadi kalau kita masih dendam sama orang, masih belum bisa memaafkan orang yang telah berbuat salah sama kita, maka segera untuk kita maafkan. Istri kita misalkan, dia masih dendam sama temannya, masih dendam sama tetangganya, kita suruh mereka untuk membersihkan hatinya, menjadi orang yang pemaaf. Sehingga termasuk daripada orang-orang yang bertakwa yang disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Maka di antara cara supaya kita ini menjadi orang yang pemaaf, terutama di bulan Ramadan ini, adalah dengan memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, cinta kepada pemaafan, maka maafkanlah aku. Dengan kita sering membaca doa ini, maka terbesit dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ternyata maha pengampun. Allah Subhanahu wa taala itu maha pemaaf, yang menjadikan dirinya pun akhirnya menjadi orang yang mudah untuk memaafkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, wallahu dzul fadlil azim." Itu adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Jadi kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semua adalah murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah pemberian dari Allah. Berapa banyak orang yang lebih cerdas dari kita, berapa banyak orang yang lebih baik daripada kita, namun mereka tidak mendapatkan karunia Allah yang satu ini, yaitu dijadikan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lihat bagaimana Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa? Abu Thalib itu pamannya Nabi. Orang yang sangat baik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang membela dakwah Nabi. Tetapi Abu Thalib tidak mendapatkan karunia ini, yaitu karunia untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia ini, yaitu menjadikan kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir." Tidak ada musibah yang menimpa di bumi ini dan juga musibah yang menimpa diri kalian. Ya, musibah-musibah yang menimpa bumi ini ya seperti terjadi gempa bumi,
kemudian seperti misalkan terjadi banjir bandang, atau misalkan gunung meletus, kekeringan, itu musibah-musibah yang terjadi di muka bumi. Atau musibah-musibah yang menimpa diri kalian, misalkan sakitkah, atau kehilangan orang-orang yang dicintai, istri meninggal, atau suami meninggal, atau anak meninggal, atau harta yang sudah dikumpul lama hilang, motor hilang, itu musibah. Maka setiap musibah yang menimpa di bumi ini, ya, yang menimpa bumi, yang menimpa diri kalian, ya, tidak lain itu semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua musibah baik yang terjadi di muka bumi ini maupun secara khusus yang menimpa diri kita, itu semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Sebelum penciptaan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita mendapatkan musibah ini, musibah itu semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang seperti itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua takdir sudah ditakdirkan. Kita hadir duduk di masjid ini, ya, pada hari Selasa siang jam sekian, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita hadir ngantuk-ngantuk, tidur, itu juga apa? Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Inna wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Likai la ta'sau, supaya kalian itu tidak bersedih atas apa yang luput dari kalian. Jadi misalkan kita ketimpa musibah, ya, kehilangankah, atau ada yang meninggal dunia kah, harta kita hilangkah, supaya kita nggak sedih, ya. Dan juga supaya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan, kecerdasan, kegantengan, itu juga tidak apa? Bahagia. Karena dia menjadi orang yang ganteng, kaya raya, itu semua sudah apa? Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak, Pak? Menjadi orang ganteng, menjadi orang kaya, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga menjadi orang miskin, orang yang susah, orang yang tidak terlalu ganteng, tidak terlalu cerdas, itu juga sudah apa? Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya musibah itu menjadi lebih ringan, maka kita ingat bahwasanya musibah ini memang sudah apa? Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, ini semua sudah apa? Ditakdirkan oleh Allah. Ini semua sudah dicatat, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kalau ingat bahwasanya apa yang kita alami itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka musibah akan menjadi lebih ringan. Wala tafrahu bima atakum, dan juga jangan terlalu bahagia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian dari kecerdasan, kegantengan, harta yang banyak, itu jangan terlalu apa? Bahagia. Itu pun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita, ya, menjadi orang yang sombong, mentang-mentang ganteng, mentang-mentang kaya raya. Jangan kita apa? Sombong, karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan mengatakan, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Dia menjadi orang kaya, menjadi orang ganteng, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jangan terlalu bahagia. Bahagia boleh, tapi jangan terlalu apa? Bahagia. Karena wajar kita kalau jadi orang kaya, punya uang, gaji besar, itu kita bahagia, itu kita senang, itu wajar. Tapi menjadikan kita kemudian terlalu bahagia, akhirnya menjadi ujub, akhirnya menjadi sombong, maka itu yang dilarang. Begitupun juga kita menjadi orang yang kesusahan, orang miskin, kita jangan terlalu apa? Jangan terlalu bersedih. Karena apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita itu jauh lebih baik daripada yang kita apa? Yang kita pilih.
Mungkin kita ingin menjadi orang kaya, sehingga kita bekerja keras. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita tetap menjadi orang apa? Miskin. Ada nggak, Pak? Orang kerja keras siang malam, banting tulang, peras keringat, berangkat kerja gelap, pulang gelap, tetap aja hidupnya apa? Susah. Tetap aja hidupnya miskin. Dia pengen jadi kaya, tetapi Allah pilihkan dia untuk menjadi orang apa? Orang yang tetap hidup miskin. Maka itulah yang terbaik. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, bahwasanya ada hamba-hamba yang dia itu tidak cocok kecuali menjadi orang fakir. Yang kalau seandainya dia menjadi orang kaya akan merusak agamanya. Dan juga ada orang-orang yang dia itu tidak cocok kecuali jadi orang kaya. Yang kalau seandainya dia jadi orang miskin maka akan merusak apa? Agamanya. Jadi kalau misalkan kita susah ya sudah, mungkin ini yang pas buat saya, ini yang cocok untuk saya. Saya khawatir kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan saya kaya, maka justru itu bisa merusak agama saya. Tiba-tiba misalkan jadi orang kaya, punya uang banyak, 1 miliar, 2 miliar, malah jadinya apa? Lupa sama Allah. Tadi waktu miskin suka sholat malam, suka puasa sunnah, begitu jadi orang kaya, hari-harinya cuma apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadis ini dhaif, namun kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala maknanya sahih. Jadi apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, maka itulah yang terbaik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Orang-orang yang bakhil, kikir, dan menyuruh orang untuk berbuat kikir. Barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, dia maha kaya, maha terpuji. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka dengan orang-orang yang sombong, yang membanggakan diri. Di antara mereka sifatnya adalah bakhil, ya, yaitu orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir. Dan menjadi bakhil, menjadi kikir, koret, medit, ya, itu merupakan apa? Sifatnya orang munafik. Merupakan sifatnya orang munafik. Di antara sifat orang munafik itu adalah bakhil dan mengajak orang untuk bakhil. Di antara dalilnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-67. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa ya'muruna bil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan itu satu dengan yang lainnya sama saja, yaitu mereka memerintahkan kepada yang mungkar dan mencegah kepada yang ma'ruf, dan mereka itu menggenggam tangan-tangan mereka. Artinya mereka apa? Kikir. Mereka orang-orang yang sangat apa? Bakhil. Maka hendaknya kita berusaha untuk menjadi orang yang dermawan, jangan menjadi orang yang bakhil, karena bakhil itu di antara sifat orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik ini selain dia bakhil, dia juga mengajak orang untuk bakhil. Jadi ngajak orang-orang udah jangan sedekah, nggak usah apa? Nggak usah sedekah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Mereka orang-orang munafik yang mengatakan kepada orang-orang Ansor, jangan kalian berinfak kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka berpencar. Jadi mereka mengajak orang-orang Ansor untuk tidak apa? Untuk tidak bersedekah. Dan apa yang dimaksud dengan bakhil di sini? Apakah hanya bakhil dengan harta? Yang dimaksud dengan bakhil di sini itu umum. Baik itu bakhil dengan jabatan, bakhil dengan ilmu, itu masuk di dalam ayat ini. Bakhil dengan jabatan itu bagaimana, Pak? Bakhil dengan jabatan itu adalah misalkan kita berada di posisi tinggi, jabatan kita tinggi, sebenarnya kita bisa memberikan syafaat untuk orang lain dengan cara yang benar. Ada orang ketangkap, dia sebenarnya orang baik, tidak melakukan kesalahan, tapi dia ditangkap, salah tangkap lah misalkan, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Kita sebagai orang yang memiliki jabatan yang tinggi,
Ketika orang ini yang tidak bersalah mohon sama kita, Pak, tolong Pak, saya nggak bersalah, Pak. Kita tahu dia nggak bersalah. Maka kita bisa memberikan syafaat untuk dia, tapi kita nggak berikan syafaat untuk dia, maka kita termasuk daripada orang yang bakhil terhadap apa? Jabatan. Atau misalkan kita punya ilmu, orang mau belajar sama kita, kemudian kita tolak, enggak, saya sibuk, tolak, maka ini adalah orang yang bakhil terhadap ilmunya. Dan bisa jadi ada orang-orang yang menganjurkan untuk kita bakhil. Misalkan ada orang datang minta syafaat sama kita, minta tolong sama kita, Pak, tolong saya, Pak, saya nggak bersalah, Pak. Kemudian ada orang bakhil mengatakan, nggak usah Pak, nggak usah ditolong Pak, capek-capekin Pak, ya, nguras waktu dan tenaga. Orang seperti dia nggak perlu untuk apa? Dibantu. Maka ini orang apa? Bakhil dan mengajak orang untuk apa? Untuk bakhil. Kenapa orang-orang yang bakhil itu suka ngajak-ngajak orang untuk bakhil juga? Supaya apa? Supaya sifat bakhilnya dia tidak apa? Tidak terlihat. Kalau misalkan orang-orang di sekitarnya itu pada dermawan semua, maka orang-orang akan melirik dia, benar nggak Pak? Itu tuh, jangan kayak dia, bakhil tuh pelit. Tapi kalau orang bakhilnya banyak, dia bisa apa? Terselamatkan. Maka dia ngajak-ngajak orang untuk berbuat apa? Berbuat bakhil. Dan juga disebutkan yang dimaksud dengan bakhil di sini adalah orang-orang yang ketika disebut nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak apa? Bersolawat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang bakhil itu adalah ketika namaku disebut di sisinya, dia tidak apa? Bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nama beliau disebutkan di tengah-tengah kita. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ciri-ciri orang bakhil dan ciri-ciri orang dermawan. Orang bakhil itu adalah dia merasa lezat ketika dia menahan hartanya. Adapun orang yang dermawan, dia merasa lezat ketika dia mengeluarkan apa? Hartanya. Nah, ini kita bisa mengecek diri kita. Kita termasuk orang bakhil atau orang yang dermawan. Orang yang bakhil itu dia merasa lezat ketika dia menahan apa? Hartanya. Sedangkan orang yang dermawan dia merasa lezat ketika dia mengeluarkan hartanya. Dan orang yang bakhil itu dia tidak memberi kecuali bila diminta. Sedangkan orang yang dermawan belum diminta sudah dia apa? Dia sudah memberi. Artinya orang bakhil itu orang datang minta nggak dikasih, minta nggak dikasih, karena terus-terusan minta akhirnya apa? Nyonya, dah nih, nah, bawa aja, ya, saya kasih kamu nih, karena terlalu sering apa diminta. Dan ketika dia sudah ngasih, tadi saya ngasih berapa ya? 100.000 kayaknya kebanyakan tuh buat dia. Jadi dia nggak merasa lezat ketika apa? Ketika memberi. Dia lebih senang, dia merasa lezat ketika dia menahan apa? Hartanya. Nah, kalau misalkan kita seperti itu, habis ngasih orang kemudian kita kayaknya kebanyakan tuh ngasih. Kita merasa nggak tenang, kita merasa ini berarti kita ada indikasi sebagai orang yang bakhil. Jadi orang yang bakhil itu lezat ketika menahan hartanya, sedangkan orang yang dermawan dia merasa apa? Merasa lezat ketika dia menyerahkan apa? Atau mengeluarkan hartanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah dia maha kaya lagi maha terpuji. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya dan juga maha terpuji. Tidak sebagaimana kebanyakan manusia, kebanyakan hambanya. Manusia itu ada yang terpuji, tapi dia tidak kaya. Dia menjadi terpuji mungkin karena apa? Akhlaknya. Kemudian ada manusia yang kaya raya, tapi dia tidak apa? Tidak terpuji. Karena dengan kekayaannya dia sombong, dia ini, dia itu, sehingga dia menjadi tidak terpuji. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, Allah itu maha kaya lagi maha apa? Maha terpuji. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami bil bayyinat, dengan mukjizat, dengan bukti, ya, dengan bukti-bukti atau mukjizat-mukjizat.
Jadi Rasul yang Allah Subhanahu wa taala kirim itu dibekali dengan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya bisa lebih diakui kerasulannya. Kalau misalkan ada orang tiba-tiba ngaku dia sebagai Rasul tapi dia tidak punya apa-apa, emang Bapak punya apa? Mukjizatnya apa? Enggak punya. Maka tidak bisa tidak bisa diimani. Susah orang untuk mempercayai dia kalau dia seorang Rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala membekali para Rasul dengan mukjizat-mukjizat. Yang mana mukjizat-mukjizat tersebut sesuai dengan kondisi pada zamannya. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala tongkat yang bisa berubah menjadi ular, karena di zamannya Nabi Musa banyak sekali para tukang sihir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bekali Nabi Musa alaihi salam dengan tongkat yang seperti sihir, yaitu bisa berubah menjadi ular. Nabi Isa alaihi salam dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Karena di zamannya Nabi Isa banyak sekali para tabib yang pandai menyembuhkan orang-orang yang sakit. Maka Allah Subhanahu wa taala lebihkan Nabi Isa alaihi salam yang tidak bisa dilakukan oleh para tabib. Para tabib nggak bisa menghidupkan orang yang meninggal, tapi Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi para rasul Allah Subhanahu wa taala utus mereka dengan dibekali mukjizat. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan juga diturunkan kepada mereka kitab, ya, dibekali kitab. Jadi setiap rasul itu memiliki kitab. Wal mizan, dan juga neraca keadilan. Liyaquman nasu bil qist, agar manusia dapat berlaku adil. Jadi dengan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para rasul dan juga dibekali dengan kitab dan mizan, diharapkan manusia itu bisa menjadi orang yang adil. Adil di sini adalah yang pertama adil dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Adil dalam hukum Allah. Adil dalam hukum Allah itu seperti apa? Yaitu seperti yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Wahai Mu'adz, tahukah engkau ya hak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba dan hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'adz mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah kepada hamba adalah hamba hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'alallah, dan hak hamba kepada Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, yaitu tidak mengadab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadilan antara hamba dengan hamba adalah sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, faman ahabba ayyuhzaha 'anin nar wa yudkhilal jannah falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilal ladzi yuhibbu ayyuta ilaihi. Jadi adil dalam hak hamba atau adil dalam hubungan sesama manusia adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya jangan sampai kematian datang kecuali dia dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia melakukan kepada seseorang sebagaimana dia ingin dilakukan seperti itu. Artinya kalau kita suka orang itu tersenyum sama kita, maka itu juga lah yang kita berikan kepada orang lain. Kita suka senyum sama dia. Kalau kita suka enggak dizolimi sama orang, maka kita pun jangan melakukan kezoliman kepada orang lain. Itulah keadilan kepada sesama hamba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalnal hadid, dan kami turunkan besi. Fihi ba'sun syadid, ya. Besi yang memiliki kekuatan. Inilah sebab dinamakannya surat ini dengan surat Al-Hadid. Karena disebutkan kata Al-Hadid di dalam surat tersebut, yaitu tepatnya pada ayat yang ke-25. Wa anzalnal hadid, dan kami turunkan al-hadid, besi, fihi ba'sun syadid, yang memiliki kekuatan hebat,
wa manafi'ul linnas, dan memiliki manfaat untuk manusia. Jadi besi itu memiliki manfaat dunia dan akhirat. Manfaat di dunia apa, Pak? Besi-besi itu. Ya, seperti dengan besi bisa jadi kompor, jadi panci, jadi wajan, kita bisa masak. Dengan besi-besi itu bisa jadi mobil, bisa jadi motor, bisa membantu kita untuk mengantarkan ke tempat-tempat yang jauh. Adapun besi, manfaat untuk akhirat adalah bisa dijadikan pedang. Bisa dijadikan apa? Senjata. Bisa dijadikan tameng. Oleh karenanya disebutkan para rasul itu turun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat, dengan membawa kitab, membawa mizan. Ketika ketiga hal ini belum bisa menjadikan orang itu menjadi adil, menjadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tempuhlah dengan cara berperang, yaitu dengan besi-besi yang Allah Subhanahu wa taala telah apa? Anugerahkan kepada kalian. Ini pun isyarat harusnya ya orang-orang yang beriman, orang-orang muslim itu harusnya lebih apa? Terdepan dalam hal teknologi. Harusnya mereka yang canggih dalam membuat senjata-senjata, ya, bom-bom. Harusnya seperti itu. Karena mereka lah yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Hadid yang memiliki banyak manfaat. Waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Ya, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Innallaha qawiyyun aziz, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat lagi maha perkasa. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh dengan pertolongan kita. Tapi dengan kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan banyak keutamaan. Allah nggak butuh ditolong. Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat. Akan tetapi ketika kita menolong agama-agama Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, kitalah yang akan mendapatkan banyak keutamaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab faminhum muhtad wa katsirun minhum fasiqun. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab atau wahyu kepada keturunan keduanya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan Nuh dan Ibrahim. Kenapa tidak disebutkan nabi-nabi yang lain? Karena yang pertama disebutkan Nabi Nuh alaihi salam karena Nuh itu adalah Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua. Jadi semua manusia, para rasul itu semua adalah keturunan daripada Nabi Nuh alaihi salam. Jadi ketika terjadi musibah yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada umatnya Nabi Nuh alaihi salam, itu semua manusia binasa. Semuanya apa? Binasa, kecuali 80 orang. Dan dari 80 orang ini hanya 3 yang memiliki keturunan. Semuanya terputus keturunannya. Dan yang memiliki keturunan itu hanya 3 yang merupakan keturunannya Nabi Nuh alaihi salam. Yaitu yang bernama Sam, Yam, dan Yafid. Dari mereka inilah kemudian lahir manusia sampai kita termasuk daripada keturunan daripada Nabi Nuh alaihi salam. Makanya Nabi Nuh dikenal dengan Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua. Adapun Ibrahim alaihi salam disebutkan secara khusus pada ayat ini karena Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bahwasanya seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim itu adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik Bani Israilnya maupun yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya dari keturunan mereka, keturunan Nabi Nuh dan juga Nabi Ibrahim itu faminhum muhtad, ada di antara mereka yang mendapatkan hidayah. Wa katsirun minhum fasikun, dan kebanyakan mereka itu apa? Fasik. Kebanyakan mereka apa? Fasik. Ini menunjukkan bahwasanya banyaknya pengikut itu belum menunjukkan bahwasanya sesuatu itu adalah apa? Benar. Misalkan ada ustadz, ada kiai, muridnya banyak,
muridnya ribuan, belum tentu menunjukkan apa yang disampaikan itu adalah apa? Benar. Jadi belum tentu yang memiliki banyak pengikut itu benar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa katsirun minhum fasikun. Banyak dari mereka itu yang apa? Yang fasik. Justru yang sedikit bisa jadi dia yang berada di atas kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali daripada hambaku yang bersyukur. Kemudian kita selesaikan ya. Tinggal 3 ayat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahul Injil." Kemudian kami susulkan rasul-rasul, kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam. Dan kami berikan Injil kepadanya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa alaihissalam disebutkan secara khusus? Karena Nabi Isa alaihissalam adalah nabi terakhir dari Bani Israel. Dan jarak antara Nabi Isa dengan nabi sebelumnya yaitu Yunus bin Matta adalah kurang lebih 8 abad. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam diberikan Injil. Yang mana Injil itu penyempurna daripada apa? Taurat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Isa Injil, menunjukkan bahwasanya Isa itu bukan Tuhan. Karena kalau seandainya Isa adalah Tuhan, harusnya langsung apa? Berbicara. Tidak perlu membawa apa? Kitab. Harusnya langsung apa? Berbicara. Karena Nabi Isa alaihissalam membawa kitab, ya, diberi kitab oleh Allah yaitu Injil. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Isa itu bukan Tuhan, tapi seorang nabi dan rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alna fi qulubil ladina tabauhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati pengikut daripada Nabi Isa alaihissalam itu ra'fatan wa rahmah, yaitu lembut dan penuh dengan kasih sayang. Jadi hati-hati pengikut Nabi Isa alaihissalam itu hati-hati mereka lembut. Ra'fah itu tidak suka melihat orang dalam kondisi susah. Rahmah itu senang melihat orang dalam kondisi bahagia. Ini hati-hati pengikut Nabi Isa alaihissalam di zaman dahulu ketika mereka mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Kalau hati-hati orang yang mengatakan mengikuti Nabi Isa di zaman sekarang ini sudah tidak lembut lagi, sudah keras, kasar. Oleh karenanya mereka menyerang ya kaum muslimin yang dikenal dengan perang apa? Perang salib. Kemudian kalau ada di antara mereka pengikut daripada Nabi Isa alaihissalam yang memiliki hati yang lembut, itu bisa jadi hanya sekedar apa? Tipu daya. Kita jangan tertipu dengan mereka. Mereka lembut ya. Kemudian suka membantu, suka ya mengasihi orang-orang. Ya mereka memiliki apa? Misi untuk membuat orang yang muslim menjadi apa? Murtad dan masuk ke dalam agama mereka. Dan yang sangat disayangkan ketika mereka orang-orang yang mengatakan mengikuti Nabi Isa ini memiliki hati-hati yang lembut, justru apa? Orang-orang yang mengatakan dirinya muslim itu memiliki hati-hati yang apa? Keras dan kasar. Sehingga mereka gampang mengkafirkan orang, kemudian ngebom sembarangan. Yang ini bukan daripada syariat apa? Islam. Tapi orang-orang melihatnya yang melakukan adalah orang-orang apa? Islam. Sehingga Islam menjadi apa? Tercoreng. Dianggaplah Islam itu sebagai agama apa? Teroris. Ini yang sangat apa? Disayangkan. Ketika mereka lembut, justru kebanyakan daripada muslim ya mengatasnamakan Islam, melakukan pemboman, mengkafir-kafirkan ya, sehingga dilihat bahwasanya Islam itu apa? Adalah agama yang keras dan kasar. Kemudian di antara sifat mereka adalah rohbaniyah, ibtada'uha, yaitu menyendiri. Ini yang mereka ada-adakan sendiri, menyendiri, tidak mau menikah, kemudian tidak mau berbaur dengan masyarakat. Kenapa mereka nggak mau berbaur dengan masyarakat? Takut
kalau berbaur dengan masyarakat bisa apa? Bisa terjatuh ke dalam kemaksiatan. Dan juga mereka memilih untuk menyendiri, tidak mau menikah karena takut anak-anak istri akan membuatnya lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak diwajibkan oleh Allah, maka katabnaha alaihim, kami tidak wajibkan untuk mereka. Illa ibtigha ridwanillah, kecuali mereka ini ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita mau mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dengan cara-cara yang kita buat-buat sendiri, itu justru akan menyesatkan apa? Menyesatkan kita. Sebagaimana mereka mencari cara untuk apa? Mencari ridho Allah yang tidak diwajibkan oleh Allah. Justru apa? Tersesat. Maka kita jangan sampai juga demikian. Kita mencari-cari cara untuk mencari ridho Allah. Meskipun kita khusyuk dalam berzikir misalkan. Tapi zikir yang kita baca tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita meraih kekhusyuan, mata kita meleleh, nangis, tapi bisa jadi kita berada dalam kesesatan karena kita tidak mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya adalah bahwasanya kita tidak boleh membebani diri kita terlalu berlebihan. Sebagaimana mereka, karena ada orang-orang yang demikian ini yang hidup di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka datang, ada 3 orang yang datang kepada Nabi, mengatakan, wahai Rasul, saya akan terus berpuasa, tidak akan berbuka. Yang satunya lagi mengatakan, saya akan terus sholat, tidak akan tidur. Yang satunya lagi mengatakan, saya tidak akan menikahi wanita. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma ana asumu wa uftir. Adapun saya berpuasa dan berbuka. Usolli wa arkud, saya sholat dan juga saya tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk daripada golonganku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fama ra'aw haqqa ri'ayatiha fa'atayna alladziina aamanu minhum ajrahum wa katsirun minhum fasiqun. Adapun mereka yang mengikuti Nabi Isa, bila mereka beriman kepada Nabi Isa, maka baginya pahala. Namun ya kebanyakan daripada mereka juga adalah orang-orang yang fasik. Artinya yang mengikuti Nabi Isa dia beriman. Yang tidak ikut kepada Nabi Isa, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini mir rahmatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul. Para ahli tafsir berselisih pendapat. Apakah ayat ini untuk Bani Israel, untuk ahlul kitab, ya, apakah ayat ini untuk ahlul kitab, apakah ayat ini untuk orang-orang yang beriman? Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya ini adalah ayat untuk ahlul kitab. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah beriman kepada Musa dan Isa. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa aminu bi rasuli, dan berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'tikum kiflaini min rahmati, niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu 2 bagian. Artinya seandainya ahlul kitab itu yang sudah beriman kepada Musa dan Isa, ditambah lagi dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan apa? 2 keuntungan, 2 karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian lagi mengatakan bukan. Ini bukan untuk ahlul kitab. Ayat ini untuk orang-orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qasas bahwasanya ahlul kitab itu akan mendapatkan 2 pahala, ya. Ulaika ajrahum marratain, ya, bagi mereka itu 2 pahala. Maka orang-orang beriman juga tidak mau kalah. Masa sih kita kalah dengan ahlul kitab? Padahal Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia. Ya, Sayyidul Bashar, Sayyidul Anbiya. Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia, Nabi terakhir. Kenapa kok kita kalah dengan mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa aminu bi rasuli, dan berimanlah kalian kepada Rasul dengan sebenar-benarnya iman. Karena ada orang yang beriman tapi dia tidak sebenar-benarnya apa? Iman. Maka
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul. Yu'tikum kiflain, maka kalian akan mendapatkan 2 bagian. Selain itu, selain kalian mendapatkan 2 bagian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yaj'al lakum nura. Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan cahaya untukmu yang kamu dapat berjalan ya dengannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala selain memberikan 2 karunia, 2 bagian dari rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan cahaya bagi orang-orang yang beriman. Yang fungsi daripada cahaya ini adalah fungsinya di dunia dan juga apa? Di akhirat. Fungsi di akhirat ya kita tahu nanti ya sebelum akhirat ada alam kubur, orang-orang yang beriman akan diterangi kuburannya. Nanti di akhirat orang-orang yang beriman akan berjalan melintasi sirat dengan apa? Dengan berbekal cahaya. Dengan cahaya itu nyala dia bisa berjalan. Kemudian di dunia maksud daripada Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya adalah Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepadanya. Berikan basirah. Berikan apa? Ilmu. Jadi ilmu itu juga bisa disebut dengan cahaya. Sebagaimana Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, "Inni arallaha qad alqa ala qalbika nura, fala tudfi'hu bidzulmatil ma'siyah." Aku melihat Allah Subhanahu wa taala telah menancapkan cahaya di dalam hatimu. Jangan engkau padamkan cahaya tersebut dengan gelapnya maksiat. Jadi di dunia kita diberikan cahaya oleh Allah yaitu cahaya ilmu. Ini juga ayat sekaligus menunjukkan kepada kita kalau seandainya kita ingin mendapatkan ilmu, menjadi orang yang memiliki pemahaman agama yang baik, mudah dalam menghafal Al-Quran, mudah dalam menghafalkan hadis-hadis Nabi, caranya sebenarnya gampang, yaitu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. In tattaqullah ya, atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kalian 2 bagian rahmat dan juga Allah akan memberikan cahaya kepada kalian. Ya, jadi kuncinya kalau kita ingin mudah dalam memahami ilmu, memiliki ilmu yang banyak adalah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yaghfir lakum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ghafur lebih didahulukan, Allah mengampuni daripada rahmat ya, karena tidak mungkin seorang itu dirahmati oleh Allah kalau dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dirahmati ketika dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dirahmati dengan dimasukkan ke dalam surga ketika dia dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, li alla ya'lama ahlul kitab alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah wa annal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim. Agar ahli kitab mengetahui bahwa sedikit pun mereka tidak akan mendapat karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwa karunia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikannya kepada siapa yang dikehendaki dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan bahwasanya mereka ahlul kitab tidak memiliki wewenang untuk menentukan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menentukan karunia hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menunjuk nabi yang terakhir itu dari bangsa Arab, itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ahlul kitab menginginkan nabi yang terakhir itu adalah dari bangsa mereka, dari Bani Israel. Tapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi yang terakhir dari bangsa Arab, sehingga mereka menjadi hasad. Yang tadinya mereka mau beriman kepada nabi yang terakhir, gara-gara nabi yang terakhir itu bukan dari bangsa Arab, dari bangsa mereka, Bani Israel, akhirnya mereka tidak jadi apa? Beriman. Padahal mereka sangat mengenali ciri-ciri nabi yang terakhir karena disebutkan dalam kitab mereka. Mereka sampai datang ke kota Madinah karena disebutkan di dalam kitab mereka nabi yang terakhir itu akan mendatangi tempat yang banyak pohon kurmanya. Sehingga mereka datang ke sana menunggu nabi yang terakhir. Ketika nabi yang terakhir datang, mereka lihat, mereka kenal dengan ciri-cirinya. Tapi kemudian mereka tidak jadi beriman karena ternyata nabi yang terakhir itu dari bangsa Arab
bukan dari golongan mereka, yaitu Bani Israil. Akhirnya mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya dalam ayat ini juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perbandingan antara ahlul kitab dengan orang-orang yang beriman. Bahwasanya ahlul kitab itu berada di bawah dan yang lebih unggul adalah orang-orang yang beriman. Lihat saja dari hari raya, orang-orang Yahudi merayakan hari raya mereka hari Sabtu setiap pekannya. Adapun Nasrani mereka merayakan hari raya mereka hari Ahad. Adapun orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hari raya mereka adalah di hari yang terbaik, yaitu hari Jumat, yang mana pada hari tersebut ya diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Di hari Jumat juga ya akan terjadi hari kiamat, dan juga ya di hari Jumat terjadi banyak hal ya. Ini dari sisi hari saja bahwasanya ya umat Islam itu lebih unggul daripada mereka. Yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah hadis yang menunjukkan perbedaan antara orang-orang yang beriman dengan ahlul kitab ini yang dibedakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah mengatakan perbedaan kalian dengan ahlul kitab adalah seperti orang yang menyewa tukang kerja, menyewa pekerja, yang mana pekerjaannya itu dibagi menjadi 3 bagian. Kerja dari pagi sampai siang, kemudian siang sampai asar, asar sampai maghrib. Nah, yang kerja dari pagi sampai siang itu dibayar dengan 1 dinar setiap orangnya. Dan itu adalah orang-orang Yahudi yang memilih. Kemudian dari siang sampai asar itu juga bayarannya 1 dinar yang dikerjai oleh orang-orang Nasrani. Adapun dari asar sampai maghrib itu bayarannya 2 dinar yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Ketika melihat orang-orang beriman kerjanya cuma singkat tapi bayarannya besar, yaitu 2 dinar, maka ahlul kitab protes kepada bos ini. Kita yang kerja lebih panjang waktunya kok cuma dapat bayaran 1 dinar. Maka bos ini mengatakan, saya zolim dengan hak kalian. Ya, maka mereka mengatakan tidak, kalian tidak zolim. Ya, maka orang ini mengatakan, zalika fadli utihi man asya. Itulah ya karunia yang aku berikan kepada siapa yang saya kehendaki. Ya, intinya dalam hadis ini adalah menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman itu lebih unggul daripada ahlul kitab. Wallahu taala alam. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ya sebelum ditutup ada yang mau bertanya? Cukup. Cukup ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan tafsir daripada surat Al-Hadid dalam 4 pertemuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya bermanfaat bagi kita. Kita bisa lebih khusyuk ya ketika kita membacanya, ketika kita mendengarnya, kita bisa lebih merenungi dan juga mentadabburi apa yang kita baca dan apa yang kita dengar. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.